Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Sejak beberapa hari terakhir ini, harga jual beras di Kota Maumere sudah mengalami kenaikan. Sejak dihantam badai siklon Seroja, Tanggul Kali Bipolo mengalami kerusakan. Cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Ya, dan saya Irene Tumeluk. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali berita pertama dari Kabupaten Sika. Sejak beberapa hari terakhir ini, harga jual beras di Kota Maumere sudah mengalami kenaikan. Kenaikan harga jual beras ini sebagai akibat dari naiknya harga bahan bakar minyak BBM. La Adi, salah seorang pedagang beras antar pulau, antar provinsi mengaku belum menaikkan kendati sejumlah pedagang beras antar pulau sudah menaikkan harga barang dagangannya. Walau kenaikan harga bahan bakar minyak sangat berpengaruh terhadap harga jual beras, apalagi sebagai pedagang beras ketika mengantar pulau komoditi beras harus menggunakan jasa angkutan laut yang menggunakan bahan bakar minyak. Untuk itu ia mengakui sedang melakukan perhitungan harga yang pas yang disesuaikan dengan naiknya harga BBM. Minyak pembeli sudah berkurang. Biasanya kita dapat biaya operasional kapal kita kan makin naik, baru harga di kan tidak kurang naik. Yang jelasnya kenaikan BBM ini kita sudah pengaruh sekali sama apa yang kita dapatkan. Ya harusnya kan kalau mengiringi BBM naik kan harusnya juga naik. Ya ada keseimbangan lah. Sementara itu, Haji Ahmad Muklis, salah seorang pedagang beras di Pasar Alok Maumere menjelaskan, harga beras dengan kemasan 50 kg yang sebelumnya dipatok Rp440.000 hingga Rp450.000 kini naik menjadi Rp460.000 hingga Rp470.000. Sekarang dulu 440 450, sekarang 460 470. Begitu ya. Poles ya 470. Itu juga sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 460. Hanya perubahan itu karena kenaikan BBM, Pak? Ya? Karena kenaikan BBM itu. Para pedagang mengaku mereka menaikkan harga jual beras bukan untuk mencari keuntungan besar, melainkan agar tidak mengalami kerugian. Dari Kabupaten Sika, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, kenaikan harga BBM yang berdampak pada inflasi tidak berpengaruh terhadap pajak retribusi yang telah ditetapkan, sehingga tidak mengalami kenaikan. Pemerintah hanya bisa memberikan keringanan pajak dan retribusi. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang berdampak pada inflasi saat ini telah mempengaruhi harga barang-barang kebutuhan pokok. Kepala Bapenda TTS, Aba El Ani mengatakan, hal ini tidak berlaku untuk pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi telah ditetapkan dan menjadi target pendapatan tahunan, sehingga kemungkinan besar tidak ikut naik karena inflasi ini. Dalam kondisi inflasi seperti sekarang ini, pemerintah boleh mengubah besaran pajak dan retribusi, tetapi perubahan tersebut hanya untuk meringankan beban wajib pajak dan retribusi. Misalnya, pemerintah bisa menurunkan pajak dan meniadakan retribusi demi mengurangi beban warga. Hal tersebut pernah dilakukan pemerintah pusat dan daerah saat menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan aturan di tahun 2020 untuk meringankan beban wajib pajak sebesar 75% dan meniadakan retribusi. Namun untuk saat ini, pemerintah belum melakukan pengurangan pajak terhadap wajib pajak ataupun peniadaan retribusi terhadap warga. Menjadi kewajiban wajib pajak itu
sudah ada aturannya. Ya, sudah ada aturannya. Contoh pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan itu ditetapkan sesuai dengan luas tanah dan bangunan yang ada, kemudian fasilitas yang ada itu yang dihitung kemudian diisi dalam SPOP dan ditetapkan. Kalau itu baru mau ditetapkan, baik secara individual maupun massal. Aba El Ani mengatakan, kenaikan harga BBM ini tidak berpengaruh terhadap pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi telah ditetapkan sehingga tidak turut serta mengalami kenaikan karena inflasi saat ini. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambu Galamawuran, TVRI NTT. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kupang akhirnya resmi menaikkan atau menyesuaikan tarif angkutan desa di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Penyesuaian tarif ini disesuaikan dengan batas bawah dan batas atas yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketika penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan oleh pemerintah pusat, berbagai pengusaha angkutan dan sopir melakukan aksi mogok untuk meminta pemerintah kabupaten menaikkan tarif angkutan umum. Seperti di Kabupaten Kupang misalnya, para sopir dan pengusaha angkutan desa jurusan Noel Baki Oesau, Noel Baki Camplong, dan Noel Baki Oe Kabiti serentak datang ke Dinas Perhubungan untuk meminta kenaikan tarif. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Yakob Taeboko mengatakan, buntut dari penyesuaian harga BBM, akhirnya pemerintah Kabupaten Kupang resmi menaikkan atau menyesuaikan tarif angkutan desa atau ANGDES di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Penyesuaian tarif ini disesuaikan dengan batas bawah dan batas atas yang ditetapkan dalam Pergub NTT. Sedangkan penyesuaian tarif ini berlaku bagi angkutan desa yang memiliki izin trayek tetap, yakni Terminal Noel Baki ke Pasar Oesau, Terminal Noel Baki dan Oesau ke Camplong, juga trayek Noel Baki dan Oesau ke Oe Kabiti. Adapun tarif yang diberikan bervariasi sesuai dengan jarak dan usia. Kenaikan tarif berlaku sejak tanggal 7 September 2022 sesuai dengan dikeluarkannya peraturan Bupati. Perhitungan tarif dasar. Nah, dari tarif dasar itu menjadi dasar kami untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan daerah masing-masing. Itu yang pertama, itu tarif dasar yang kami tetapkan di dalam SK Bupati Kupang itu. Tarif batas atasnya itu 384,24 per kilometer per penumpang, itu rupiahnya yang 384,24. Tarif batas bawah 288,18. Yakob berharap dengan kenaikan tarif angkutan desa yang ditetapkan tidak lagi meresahkan berbagai pihak, terutama masyarakat yang memanfaatkan angkutan desa yang ada maupun bagi para pengusaha dan sopir angkutan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sinergi kebijakan fiskal antara APBD dan APBN untuk memberikan dukungan atas program-program pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 diperlukan sebagai langkah pengendalian dampak inflasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134-PMK.07-2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022. Pemerintah pusat perlu melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Sinergi kebijakan fiskal antara APBD dan APBN dalam memberikan dukungan atas program-program pemerintah juga menjadi penting. Selain itu, untuk menjaga kesejahteraan masyarakat diperlukan juga peningkatan belanja perlindungan sosial dalam APBD tahun anggaran 2022.
Terdapat juga landasan hukum bagi Pemda dalam menggunakan 2% dari DTU untuk penambahan belanja perlindungan sosial. Belanja wajib perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial termasuk untuk ojek, UMKM, dan nelayan. Perlu segera mengidentifikasi kelompok masyarakat pelaku ekonomi terdampak kenaikan harga di daerah. Selain itu, bantuan yang diberikan dapat berupa uang maupun barang. Selain itu juga adanya penciptaan lapangan kerja di mana Pemda dapat melakukan kegiatan padat karya terkait infrastruktur dalam skala kecil dan masif yang melibatkan masyarakat, diantaranya berupa perbaikan sarana umum seperti drainase dan pasar, serta perlindungan lingkungan dan tempat tinggal masyarakat miskin. Selanjutnya untuk subsidi transportasi umum di mana bentuk subsidi yang dapat diberikan yaitu menanggung sebagian dari tarif angkutan umum sehingga penumpang membayar rendah serta memberikan keringanan PKB bagi kendaraan umum berplat kuning. Esther Siubelan, Adi Mataratu, TVRI NTT. Saudara, setelah pemerintah menerapkan aturan pengisian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi My Pertamina, belum semua menerapkan aturan tersebut. Di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan misalnya, dari 3 stasiun pengisian bahan bakar minyak umum yang beroperasi, baru 1 yang melayani pendaftaran melalui My Pertamina, sementara 2 lainnya belum. Ada aturan baru yang diterapkan dalam proses pengisian bahan bakar minyak bersubsidi. Para pengendara yang ingin menggunakan BBM bersubsidi harus mendaftar terlebih dahulu di aplikasi My Pertamina. Aturan ini memang belum diterapkan secara merata di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum. Di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, hanya ada 1 SPBU yang melayani pendaftaran BBM subsidi, yaitu di SPBU OEB Sasoe. Fredik Lamauran, seorang karyawan mengatakan walau di Kota Soe telah ada 3 SPBU, hanya ada 1 SPBU yaitu SPBU OEB Sasoe yang melayani pendaftaran BBM bersubsidi. Setiap pengendara yang datang dengan tujuan untuk mendaftar akan dibantu oleh petugas SPBU. Para pengendara terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi My Pertamina sebelum mendaftar di aplikasinya. Ada sejumlah syarat yang disiapkan yaitu STNK kendaraan dan KTP pengendara. Aplikasi ini hanya boleh digunakan setelah 14 hari masa daftar. Untuk para pengendara yang belum mendaftar, masih diperbolehkan untuk mengisi BBM bersubsidi di SPBU OEB Sasoe. Namun pengendara harus mendaftar plat nomor kendaraannya. Lebih banyak kendaraan yang masuk isi di sini karena kalau isi di eceran harganya 12.000, kalau di sini masih tetap 10.000, naik 10.000. Jadi yang kalau untuk mau dapat BBM subsidi itu potong arahkan masuk ke dalam untuk daftar My Pertamina supaya bisa dapat BBM subsidi. Itu ya, itu nanti di-download terus daftar. Sebelum daftar nanti ada beberapa persyaratan yang harus kasih masuk. Pertama, STNK Auto dengan kendaraan auto terus sama KTP. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ambuga Lamauran, TVRI NTT. Saudara, tetaplah bersama kami karena informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Makanya beli set-top box yang sudah bersertifikasi Kominfo. Ada tulisan siap digitalnya dan support DVB T2. Siaran TV analog akan dihentikan dan selanjutnya beralih ke siaran TV digital. Ayo tonton siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sejak dihantam badai siklon Seroja, tanggul Kali Bipolo mengalami kerusakan. Kendati mengalami kerusakan, namun hingga kini pemerintah Kabupaten Kupang belum membangun kembali. Akibatnya ratusan hektar lahan sawah milik petani tidak bisa diolah karena tidak ada pasokan air. Ari Gaspert, salah seorang tokoh masyarakat Bipolo, menuturkan tanggul Kali Bipolo dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai Provinsi NTT sejak 3 tahun lalu. Tanggul ini dibangun untuk penahan air dari Kali Bipolo agar bisa mengairi areal persawahan petani. Namun tanggul ini mengalami kerusakan setelah dihantam badai Seroja beberapa tahun silam. Ari Gaspers mengatakan pemerintah Kabupaten Kupang dan pemerintah Provinsi NTT sebenarnya sudah mendata kerusakan dan berjanji akan memperbaiki jebolnya tanggul, namun sampai dengan saat ini tidak ditindaklanjuti. Angkut alam waktu itu Seroja. Jadi waktu dalam buat ini bendung ini mungkin memang anggarannya besar, sekitar 300-an. Ini alam, jadi katong soalnya bisa tahu akan terjadi seperti ini, tapi sekarang ini yang kita mengharapkan ini, kenapa sudah ada kerusakan begini, kenapa dari pemerintah tidak bisa ada kepedulian kembali. Sudah banyak yang datang untuk melihat, mau mendukung, tapi sampai saat ini belum ada. Sementara itu, Martin Kaesnuben, kelompok tani Sukamaju mengatakan, sebelum tanggul Kali Bipolo mengalami kerusakan, pendapatan mereka cukup tinggi karena lahan persawahan 600 hektar lebih setiap tahunnya diolah masyarakat. Untuk tahun 2022, para petani hanya mampu menanam 25% dari lahan yang ada karena lahan kurang pasokan air. Ya, dari 600 hektar untuk masyarakat Bipolo hanya 15% yang sempat tanam. Tapi itu pun sebahagian dari 15% itu sekitar 5% yang bisa, yang artinya dapat hasil, dapat nikmati. Tapi 10% itu tidak dapat karena tak ada hujan. Kepala Desa Bipolo Theophilus Tapikap mengaku persoalan tanggul jebol sudah dilaporkan secara resmi ke Provinsi NTT. Namun sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan. Rusaknya tanggul ini dampaknya petani Bipolo gagal tanam. Pemerintah desa terlalu pusing karena masyarakat omong kiri kanan tentang ini pembangunan irigasi dan ini bendung ini. Jadi saya pun harapan sebagai pemerintah, saya ingin sekali pemerintah pusat atau pemerintah provinsi ambil perhatian terhadap ini supaya saya pun masyarakat bisa dapat menikmati hasil pertanian. Dari Kabupaten Kupang, Max Von TVRI NTT. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kupang, maksud kami Kupang Timur, terus berperan mendorong agar siswa yang telah genap berusia 18 tahun segera divaksin ketiga atau booster. Vaksin booster saat ini menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat, terutama mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Tentunya kewajiban ini sebagian besar dilakukan bagi sekolah yang memiliki siswa usia genap 18 tahun. Untuk itu, peran dari pihak sekolah untuk mendata siswa yang usia genap 18 tahun, terutama siswa yang saat ini duduk di kelas 12 dan mereka sudah bisa divaksin dosis ketiga. Pihak sekolah terus mendorong para siswa usia 18 tahun untuk divaksin. Kepala SMA Negeri 1 Kupang Timur, Anderia Spotting, mengatakan
Berdasarkan hasil pendataan dari jumlah siswa di SMA Negeri 1 Kupang Timur, 1.209 orang. Siswa yang belum divaksin dosis pertama sebanyak 19 orang. Yang belum divaksin dosis kedua sebanyak 143 orang. Dan yang belum divaksin dosis ketiga sebanyak 1.072 orang. Pihak sekolah terus memantau setiap kelas agar yang belum divaksin bisa divaksin. Karena vaksin juga menjadi syarat utama dalam pemberlakuan pembelajaran tatap muka. Harap semua siswa sudah mendapatkan pelayanan vaksin pertama, kedua, dan yang sudah berumur 18 tahun bisa mendapatkan pelayanan vaksin ketiga. Sehingga kami pun ketika ada di lingkungan sekolah yang jumlahnya cukup banyak, paling tidak kami rasa nyaman juga untuk melakukan aktivitas, apalagi pembelajaran yang tatap muka seperti ini. Dan semoga Tuhan menolong ya COVID-19 bisa berlalu sehingga aktivitas semuanya bisa berjalan dengan baik. Andreas berharap dengan semakin banyak presentase siswa SMA Negeri 1 Kupang Timur yang telah divaksin, semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan aman. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Bupati Malaka melakukan inspeksi mendadak ke kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka. Sidak dilakukan untuk memastikan para kepala desa yang hendak mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa harus benar-benar tidak terjerat dalam kasus penyalahgunaan dana desa. Wakil Bupati Malaka Luis Lukita Olin melakukan sidak di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka. Inspeksi mendadak ini untuk memastikan hasil pemeriksaan atau proses audit terhadap incumbent kepala desa yang hendak mencalonkan diri pada perhelatan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Malaka tahun ini. Para kepala desa yang hendak mencalonkan diri harus benar-benar tidak terjerat dalam kasus penyalahgunaan dana desa. Apabila ada temuan dalam pemeriksaan dari tim auditor Inspektorat Daerah Malaka, maka incumbent wajib mengembalikan ke kas daerah baru bisa mencalonkan diri. Sementara sanksi hukumnya akan disesuaikan dengan peraturan bupati. Inspektorat hanya untuk mau mengetahui soal temuan-temuan khususnya untuk para kepala desa incumbent yang mau tarung lagi di Pilkades mendatang. Dari sejauh ini ada beberapa kepala desa yang sudah mengembalikan kerugian negara dan itu clear lah. Terus ada beberapa juga belum. Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka Remigius Leki mengatakan, sebagai persiapan Pilkades serentak tahun ini, tim auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka sedang mengaudit pengelolaan dana desa, baik secara administrasi maupun kegiatan fisik. Sebanyak 17 desa sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim auditor. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Sebanyak 350 prajurit Batalion Kavaleri 10 Kodam 14 Hasanuddin Makassar tiba di Korem 161 Wirasakti untuk selanjutnya melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Perbatasan Indonesia Timor Leste. Upacara penerimaan anggota Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara Indonesia dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste berlangsung di Makorem 161 Wirasakti Kupang yang dipimpin oleh Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Iman Budiman, selaku Panglima Komando Pelaksana Operasi atau Pangkolak Ops Satgas Pamtas RI RDTL. Wilayah perbatasan darat negara Indonesia dengan Timor Leste akan dijaga oleh 2 batalion, yakni Batalion Infanteri Raider Khusus 744 Satya Yuda Bakti, Kodam 9 Udayana, dan Batalion Kavaleri 10, Kodam 14 Hasanuddin. Yonif Raider Khusus 744 Satya Yuda Bakti akan menempati wilayah sektor timur, sementara Yonkav 10 akan menempati wilayah sektor barat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Iman Budiman saat membacakan amanat Pangdam 9 Udayana mengatakan, tugas bagi setiap prajurit TNI Angkatan Darat merupakan sebuah kehormatan, harga diri, dan kebanggaan. Untuk itu laksanakan dengan sebaik-baiknya kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada Yonkav 10 Kodam 14 Hasanuddin, Satgas Intel, dan Satgas Bantuan dalam menjaga perbatasan RI RDTL.
Danrem juga berpesan kepada seluruh anggota Satgas agar ketika tiba di tempat penugasan harus segera menyesuaikan diri dengan wilayah tugas, jalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder dan masyarakat sekitar, serta laksanakan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab. Yang paling penting adalah dia menjaga kedaulatan setiap tapal batas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga kehormatan, kewibawaan negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di mata negara tetangga maupun di mata masyarakat kita di perbatasan. Karena mereka adalah representasi negara di situ. Satgas Pamtas RI RDTL dari Yonif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti dan Yonkaf 10 Mendagiri dari Kodam 14 Hasanuddin akan melaksanakan penugasan selama 9 bulan ke depan, menggantikan Yonif 743 Paratnya Samapta Yuda yang telah purna tugas. Usai melaksanakan upacara penerimaan, anggota Satgas langsung bergerak menuju daerah penugasan menggunakan sejumlah kendaraan yang telah disiapkan. Ivani Olang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang menyampaikan peringatan dini mengenai potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Provinsi NTT. Kondisi ini dipicu alang-alang dan dedaunan yang biasanya menutup hutan di daerah tersebut dalam kondisi sangat kering sehingga sangat mudah terbakar. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengatasi karhutla dengan menghindari aktivitas yang menimbulkan titik api di daerah terbuka. BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah NTT. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Agung Sudiono Abadi mengatakan hampir di seluruh wilayah NTT rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dipicu kondisi alang-alang dan dedaunan yang biasanya menutup hutan di daerah tersebut dalam kondisi sangat kering sehingga sangat mudah terbakar. Umumnya peristiwa kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat aktivitas masyarakat baik disengaja maupun tidak, seperti membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu juga membuang puntung rokok secara sembarangan di area terbuka yang terdapat tumpukan rumput atau daun kering yang mudah tersambar api. Aktivitas yang memicu titik api seperti ini yang harus dihindari karena kondisi lapisan atas permukaan tanah sangat mudah untuk terbakar. Kondisi angin kencang yang bersifat kering di saat musim kemarau juga membuat titik api cepat membesar dan meluas serta lebih sulit untuk dipadamkan. Tim Liputan TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Saudara, jika Anda berwisata ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, Anda wajib mengunjungi Desa Fatumnasi yang terletak di Kecamatan Fatumnasi. Desa ini selain terkenal dengan objek wisata alam Fatumnasi dan Gunung Mutis, pengunjung juga dapat menikmati buah stroberi segar yang dibudidaya oleh masyarakat desa setempat. Fatumnasi, objek wisata alam yang terletak di Desa Fatumnasi, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan, merupakan salah satu objek wisata unggulan Kabupaten Timur Tengah Selatan, bahkan Nusa Tenggara Timur. Berlokasi di wilayah dataran tinggi Kabupaten Timur Tengah Selatan,
Desa Fatumnasi memiliki udara yang dingin dan sejuk, bahkan sering berkabut, dengan tingkat kelembapan udara yang tinggi. Selain memiliki pemandangan yang indah, kondisi udara ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk datang ke Desa Fatumnasi. Mayoritas masyarakat Desa Fatumnasi bermata pencaharian sebagai petani, sehingga tidak heran jika banyak komoditi hortikultura yang dijual di Kota Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, berasal dari Desa Fatumnasi. Dari sejumlah komoditi hortikultura dan jeruk keprok yang menjadi identitas dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, sejak tahun 2016 lalu, seorang petani di Desa Fatumnasi mulai mencoba untuk membudidayakan tanaman stroberi. Tanaman stroberi umumnya dibudidayakan pada daerah dataran tinggi dengan suhu udara yang lebih rendah dan kelembapan yang tinggi. Sangat cocok dengan suhu udara di Desa Fatumnasi. Berawal dari satu anakan pohon stroberi yang dibawa oleh bupati yang menjabat waktu itu, Lodia Oematan mulai mengembangkan bibit stroberi di halaman rumahnya dan berhasil hingga saat ini. Kini terdapat ribuan pohon stroberi di rumahnya. Lodia menanam stroberi dalam wadah polybag dan disusun pada papan yang dibuat bertangga, sehingga tidak memerlukan lahan yang luas untuk budidaya tanaman stroberi ini. Buah stroberi yang dibudidayakan ini tidak dijual ke pasar, tetapi langsung dijual di rumahnya. Pengunjung yang berwisata ke Gunung Mutis maupun ke Fatumnasi saat hendak kembali ke Kota Soe selalu menyempatkan untuk mampir dan membeli buah stroberi. Jika membeli buah stroberi, pengunjung dipersilakan untuk memetik sendiri di pohon-pohon yang ada. Harganya pun sangat terjangkau, dengan takaran satu piring makan atau berkisar 500 gram dipatok Rp30.000. Selain menjual buah stroberi, Lodia pun menjual bibit tanaman stroberi. Untuk satu polybag dihargai Rp25.000. Dari budidaya tanaman stroberi ini, Lodia Oematan berhasil menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi dan memperbaiki ekonomi keluarganya. Keberhasilan ini tidak untuk dirinya sendiri. Bibit tanaman stroberi yang ia budidayakan saat ini telah dibagikan juga kepada masyarakat sekitar untuk dibudidayakan. Satu pohon Mama kembangkan sampai sekarang. Sampai membagi di anggota-anggota. Juga sudah menanam ini stroberi juga Ibu. Baru Mama ditambah dengan tanaman-tanaman lain. Ke bunga-bunga, ke sayur-sayuran, itu Mama tambahan itu. Tapi pokok pertama adalah stroberi ini. Ya, setiap kali karena di sini daerah wisata, jadi Mama kembangkan ini stroberi terus supaya ke tamu-tamu masuk bisa melihat. Pemandangannya bagus, ada dia punya hasil pulanya juga bawa oleh-oleh dari Fatumnasi adalah stroberi ini. Selain tanaman stroberi, Lodia Oematan juga menanam sejumlah tanaman lain seperti bawang putih, kacang merah, jeruk keprok, dan berbagai jenis sayuran. Buah stroberi yang ditanam Lodia saat ini menjadi buah tangan yang wajib dibawa pulang oleh para wisatawan jika berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di sekitaran Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Salah satu bangunan bekas kerajaan pada abad ke-17 masih dapat ditemukan di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bangunan kerajaan Amarasi yang pernah memiliki pengaruh kuat pada abad ke-17 masih berdiri kokoh dan saat ini telah dijadikan sebagai salah satu situs budaya. Kerajaan Amarasi merupakan salah satu kerajaan di wilayah timur Nusantara yang sudah ada sejak abad ke-17. Kerajaan Amarasi menjadi pelaku sekaligus saksi sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari wilayah yang sebelumnya disebut Nusantara. Sudah 18 dinasti berganti sejak abad ke-17 hingga tahun 1962 saat pemerintah Indonesia menghapus bentuk-bentuk pemerintahan tradisional atau kerajaan di wilayah NKRI. Meski pemerintahan berdasarkan tatanan kerajaan sudah tidak ada di Indonesia, namun bangunan kerajaan Amarasi masih berdiri kokoh di Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Sebagai bentuk menjaga sejarah dan budaya Amarasi, pemerintah Kabupaten Kupang menjadikan bekas kerajaan Amarasi sebagai salah satu situs budaya. Situs budaya kerajaan Amarasi ini dijaga oleh Usif Robert Koro sebagai pewaris kerajaan Amarasi yang merupakan keturunan dari Raja ke-18 Victor Hendrik Koro. Hingga saat ini, bangunan bekas kerajaan Amarasi masih berdiri kokoh. Namun tidak banyak benda-benda peninggalan kerajaan yang masih tersimpan di dalamnya. Jika berkunjung ke situs budaya ini, pengunjung hanya dapat menjumpai beberapa meja marmer dan sederetan foto-foto raja dari berbagai generasi kepemimpinan. Ini dikarenakan benda-benda berharga seperti perhiasan yang dimiliki oleh raja-raja pada zaman dahulu ikut dikuburkan bersama raja saat meninggal. Ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga kerajaan Amarasi untuk menghindari terjadinya pertikaian perebutan warisan oleh istri maupun anak-anak dari raja yang telah meninggal. Pada dasarnya dari raja ke pertama sampai raja ke, yang kita ketahui bahwa kerajaan Amarasi terbentuk itu mungkin 1500-an sekian. Karena yang terdaftar yang ada catatannya itu raja ketiga 1665. Ya sampai sekarang ini, nah setiap benda yang dimiliki oleh seorang pemimpin kerajaan Amarasi itu tidak semuanya harus disimpan sampai generasi yang turun-temurun. Kenapa begitu? Mungkin juga, mungkin mengingat biasanya kalau raja itu pasti istrinya banyak. Jadi mungkin pusaka-pusaka yang dimiliki itu memang harus dikubur supaya tidak ada masalah dalam keluarga lagi untuk berebut. Tapi untuk peninggalan beberapa ya mungkin masih ada sampai sekarang. Robert Koro mengisahkan pada zaman dahulu pertempuran yang dilakukan oleh tentara kerajaan Amarasi atau dalam bahasa Dawan disebut meo tidak menggunakan senjata seperti parang, tombak, panah atau lainnya,
tetapi lebih menggunakan kekuatan gaib. Sehingga dalam kerajaan Amarasi tidak terdapat senjata-senjata peninggalan perang zaman dahulu. Meski demikian, sejarah eksistensi kerajaan Amarasi pada zaman dahulu tetap dikenal oleh masyarakat Amarasi melalui budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Karena bagi pewaris kerajaan, budaya tidak saja dilestarikan, tetapi budaya harus diceritakan kepada generasi penerus. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Rene Tumeluk. Dan saya Aldi Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.